Kak, kalau pemilihan ketua dan anggota-anggotanya itu sistemnya seperti apa? Oh ya, ini setiap andalan itu memiliki tugasnya masing-masing. Ya, kalau kami Begitu mulia tugasnya DKC itu biasanya yang dikeluhkan apa? Dewan kerja sendiri kan cuma hanya melibatkan penegak dan penegak ya kan? Terus untuk yang kayak siaga, penggalang itu gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hai sahabat coklat, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerumpin dunia pramuka. Hari ini kita bakal ngeduprak bareng 01-nya Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tangerang. Kita bakal ngebahas tentang Dewan Kerja, tentang Pramuka, dan tentang banyak lagi. Di sini kita sudah bersama Kak Arianto. Apa kabar Kak Ari? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Kak Ari sekarang? Sekarang lagi di Geria Anabatik ya, sebagai relawan penanganan COVID-19 bareng teman-teman SBH dan juga beberapa pramuka di kuartir cabang Kabupaten Tangerang. Kita gangguan nih ngedatengin kakak tiba-tiba gitu kan? Enggak, kebetulan lagi free di gugus tugas COVID-19 ini di Geria Anabatik, terbagi 2 kloter. Kebetulan sekarang bertugas kloter 1 ya, dan saya ada di kloter 2. Jadi 14 hari ke depan baru saya bertugas. Oh ya Kak, sebenarnya kita ada tujuan dan maksud tertentu nih Kak, karena banyak di komen-komen juga Kak, datengin Kak Ari dong, datengin ketua DKC, bahas Dewan Kerja, bahas penegak dan pandega, jangan cuma pembinanya doang, biar kelihatan fresh, muda-muda, ganteng-ganteng, katanya gitu Kak. Kak, DKC Kabupaten Tangerang itu kalau saya sendiri kenalnya Kak Ari doang, sama paling Kak Alung. Cuma saya nggak tahu tugasnya ngapain, bagiannya apa. Itu bisa nggak Kak jelasin tentang struktur Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tangerang? Oke. Terima kasih Kak Rizwan. Sekali lagi saya pertama mengucapkan terima kasih buat tim Ngeduprak udah mau meluangkan waktunya bersama saya gitu dalam ngebahas seputar kegiatan kepramukaan di penegak pandega. Jadi struktur DKC itu sesuai dengan petunjuk penyelenggara Dewan Kerja atau PPDK tahun 2017 nomor 005 bahwa jumlahnya harus bersifat ganjil dan maksimal berjumlah 21. Ya, nggak tahu kenapa ya, ternyata DKC Kabupaten Tangerang sudah menetapkan itu dari lama gitu, bahwa jumlah maksimal 21. Nah, memiliki makna atau filosofis tersendiri, yaitu 2 pandangan tetap 1 tujuan. Nah, artinya 2 pandangan itu dalam mengonsep segala bentuk kegiatan tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat, tapi mereka tetap punya 1 tujuan. Itu sih yang sering ditransferkan kepada kami yang generasi muda selanjutnya. Nah, terkait masalah jumlah personil, awalnya tahun 2016 yaitu sebanyak 21, namun seiring berjalannya waktu ya seleksi alam, sekarang tinggal 13 personil. Kebetulan ketuanya saya, mewakili Kuartir Ranting 3 Raksa, wakilnya ada Kak Neng Rahmidiani yang kebetulan mewakili Kuartir Ranting Cisoka. Sekretarisnya ada 2, sekretaris 1 Kak Bilian Sanjaya yang mewakili Kuartir Ranting Panongan. Nah, sekretaris keduanya Kak Muhammad Hasim Fahmi, Kuartir Ranting Mau. Bendaharanya juga 2, Kak Ringo Triputra dari Cikupa dan juga Bella Febriayu dari Cikupa. Ada di Dewan Kerja ada 4 bidang yang dibawahi, 1 bidang kegiatan, kedua bidang kajian kepramukaan, ketiga bagian penelitian dan evaluasi, dan keempat bagian pembinaan dan pengembangan. Adapun personilnya ya nanti tinggal dilihat aja di IG DKC Kabupaten Tangerang. Oke. Ini Kak, tadi kan kakak bilang 21 ya, maksimal 21. Itu untuk seluruh Dewan Kerja atau ada undang-undangnya? Nah, itu sesuai dengan PPDK. Jadi bukan undang-undang sih, lebih kayak petunjuk penyelenggara. Jumlahnya maksimalnya 21. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia sekarang diseragamkan. Karena ya, tapi kembali kepada tata peradatan di PPDK terbaru itu ya, jadi yang lebih ditonjolkan adalah tata peradatan. Bagaimana kearifan lokal masing-masing. Kalau memang sanggup lebih dari 21 ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan di daerah Jawa Tengah, kuartir cabangnya kan banyak. Nah, Dewan Kerja daerahnya mau mewakili setiap cabang boleh lebih dari 21 gitu. Nah, cuman idealnya biar semua rata sebanyak 21 gitu. Dan kami sudah menerapkan itu sudah jauh-jauh hari, sejak kakak-kakak kami para purna DKC sudah menerapkan itu sejak jauh-jauh hari.
Itu sama kayak DKR sama DKD nggak Kak? Ya, Jumlahnya sama? Ya, karena itu PPDK, jadi DK itu Dewan dari Kerja. ranting sampai pusat, ya, sampai nasional. Iya. Jadi biar lebih satu arah. Terus ini settingan bukan nggak? Tadi kan kalian ngomong 21. Iya. Terus seleksi alamnya pas banget keganjil juga nih 13. Oh, nah kalau itu ya nggak tahu ya, karena itu sudah jalannya Tuhan. Jalannya gitu, Tuhan, jalannya ya. Tuhan lah. Iya. Yang jelas ya kami dengan 13 ini memang sedang mempersiapkan generasi, karena kan masa bakti kami habis nanti tahun depan 2021. Jadi pemimpin yang baik itu bukan cuma bagus dalam melaksanakan kegiatan selama menjabat, tapi juga mempersiapkan kader yang baik yang akan datang gitu. Kak, kalau pemilihan ketua dan anggota-anggotanya itu sistemnya seperti apa? Oh, kalau ketua DKC, nah dan PPDK terbaru dulu yang 214 tahun 2007 itu hanya memilih ketuanya saja. Namun di yang PPDK 005 tahun 2017 sekarang boleh pemilihan ketuanya saja, boleh juga dipasangkan ketua dan wakil ketua. Nah, itu biasanya pemilihan ketua dan wakil ketua tidak di pemilu gitu, nggak pakai coblos, nggak pakai tinta gitu, cuman lebih kepada muspanitra, musyawarah, pramuka penegak putri dan putra. Nah, nanti di salah satu komisi nanti ada komisi pemilihan ketua. Nah, biasanya pencalonan, tapi sistem pemilihan juga demokrasi, ya, dan Dewan Kerja yang penyelenggara kegiatan itu berhak mencalonkan salah satu anggotanya untuk maju jadi ketua. Nah, begitupun dari misalkan DKC yang mengadakan muspanitra, nah DKR juga boleh mengajukan untuk jadi mencalonkan diri jadi ketua, atau mungkin DKD ketika mengadakan muspanitra perwakilan dari cabang mengajukan jadi ketua DKD boleh. Nah, adapun setelah terpilihnya ketua terpilih, nah kemudian ya, dia membuat tim formatur yang isinya dari perwakilan kuartir ranting untuk menseleksi atau untuk merumuskan dan membentuk anggota-anggota di bawahnya. Gitu. Jadi penentuan anggota-anggota itu ada kewenangan hak prerogatif daripada ketua DKC. Gitu. Terus Kak Ari mau jadi ketua DKD Kak? Apa udah mentok? Udah mentok. Udah mentok. Udah mentok. Jadi saya hanya meneruskan masa baktinya Kahuda 2016-2021. Nah, Kahuda sudah ada niatan meminang seseorang gitu. Karena kita tidak bisa melarang. Jadi ya saya melanjutkan Kahuda sampai dengan masa bakti besok. Nah, Sampai besok 2021 selesai, kemudian saya harus menyiapkan kader selanjutnya. Kalau kayak kader selanjutnya itu orang yang sebelumnya masih bisa ikut lagi nggak Kak? Yang penting usianya masih memasuki. Masih memasuki. Berarti Karena- Kakak juga udah punya pilihan buat ini dong. Oh, gitu. Menyalonkan jadi apa? Siapa yang jadi ketua selanjutnya gitu? Itu kami sedang mempersiapkan. Ya, kalau untuk namanya nanti surprise. Ya. Oh ya Kak. Dewan Kerja sendiri kan cuma hanya melibatkan penegak dan pandega ya Kak. Terus untuk yang kayak siaga, penggalang itu gimana ya Kak? Jadi kan sebenarnya definisi daripada Dewan Kerja itu kan wadah kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir. Nah, tapi isinya beranggotakan pramuka penegak pandega. Bagaimana dengan siaga, dengan penggalang? Ya, biar mereka bisa seperti itu, masuk nanti setelah lulus dari siaga, pindah ke penggalang, ikut juga penegak pandega biar selesai DKC. Tapi kalau mau siaga, ya misalkan cukup siaga saja. Nah, siaga sudah ada bidangnya karena dia masih ya anak-anak, jadi butuh bimbingan, makanya ya, upacaranya bersifat lingkaran. Makanya butuh bimbingan daripada orang tua, dan itu tidak bisa ada namanya kayak Dewan Kerja kayak kami, tidak ada. Itu cukup di penegak saja. Begitupun dengan penggalang. Nah, dan siaga dan penggalang itu sudah ada bagiannya yang mengurusi, yaitu andalan. Nah, kalau di tingkat ranting berarti andalan ranting, urusan siaga, andalan ranting, urusan penggalang. Tapi kalau di Kuarcap berarti juga andalan cabang. Cuman di tingkat daerah dan tingkat nasional itu tidak ada andalan spesifik secara golongan, tapi andalan bina muda. Jadi isinya siaga, penggalang, penegak dan pandega. Disebutnya andalan bina muda di tingkat daerah dan ini. Nah, setiap bagiannya, setiap andalan itu memiliki tugasnya masing-masing. Ya, kalau kami DKC ketua dan wakil sudah ex officio andalan cabang juga, urusan penegak pandega putra dan putri. Kalau ketuanya putra berarti wakilnya putri. Kalau ketuanya putri berarti wakilnya putra gitu. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing. Tapi untuk di DKC Kabupaten Tangerang, kalau misalkan saya baca-baca sejarahnya, hampir rata ya dari awal sampai akhir itu ketua DKC-nya putra terus ya Kak? Nah, sampai dengan saat ini, sejauh ini ya, yang saya tahu gitu, tidak ada satupun ya, ketua DKC putri di Kabupaten Tangerang. Kalau di luar? Kalau di luar ada. Kebetulan di Banten sendiri, ya, Kota Tangerang itu putri. Ya. Kemudian Tangsel sebelum yang sekarang itu juga putri. Jadi di Tangerang Raya ini
ya kota dan Tangsel putri, ya saya di Apit di antara dua putri. Iya. Emang begitu biasanya putra maka. Oh iya Kak. Berarti kalau kayak yang nggak ada yang ngurusin, mereka harus mandiri atau gimana Kak? Yang tadi yang siaga penggalang. Apa ada kalian mah harusnya bermain? Kalau konteks kegiatannya, siaga itu ya, learning by doing, kegiatannya bermain sambil melakukan, kemudian sambil belajar sambil bermain. Nah, penggalang juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat outdoor. Nah, kalau saya pikir kalau siaga dan penggalang mau ngerasain kayak kami, nah berarti jangan putus di penggalang. Habis penggalang lanjut ke penegak pandega biar bisa ngerasain DKC. Iya. Kalau saya bongkar semuanya di sini nanti nggak ada punya prestisius sendiri untuk ikut kegiatan penegak pandega. Tapi yang saya pesan aja garis bawahi buat teman-teman yang siaga penggalang, jangan berhenti cukup di siaga penggalang karena sensasi penegak pandega itu luar biasa gitu sensasinya. Jadi bukan cuma sekedar kemah, tapi juga ada hal lain lah yang bisa kamu dapatkan di penegak pandega. Iya, gitu. benar, mantap. Kak bangga nggak Kak jadi ketua DKC? Dari sekian banyak penegak pandega, tapi Kak Arianto nih yang diamanahkan. Sebenarnya amanah kan seperti dua mata pisau. Jadi kalau kita ambil positif, ya jadi pisau itu kalau digunakan positif bisa memotong buah, memotong sayuran, dan juga kalau dipakai negatif bisa untuk membunuh orang. Nah begitupun dengan amanah. Kalau kita jalankan dengan baik, ya insya Allah akan ada yang merasakan manfaatnya. Tapi kalau kita dijalankan dengan keburukan juga nanti akan ada orang-orang yang merasa terhianati. Nah begitupun dengan jabatan ketua DKC, ini hanya sebuah amanah gitu. Kalau dibilang prestis sendiri karena sejarah atau mungkin historis daripada DKC Kabupaten Tangerang ini sangat banyak gitu ya. Dan juga bukannya ngebahas seputar tentang bagaimana konsep kegiatan, tapi di luar daripada konsep kegiatan kita ngebahas politik, ngebahas tentang seputar percintaan, seputar ya ideologi bangsa, isu-isu nasional sering kita bahas bersama di luar daripada konsep-konsep kegiatan kepramukaan. Itu sih yang saya pikir ya, kita punya nilai add value tersendiri di antara DKC yang ada di Provinsi Banten. Gitu. Kak, kalau kayak Dewan Kerja sendiri, ini kan saya keren banget ya Kak. Kayak 2019 Kuarcap kita dapat Tergiat 1. Iya. Terus 2016 Kuarcap kita juga lagi-lagi dapat Tergiat 1. Kalau kayak Dewan Kerja gitu Kak ada kayak penobatan atau prestasi-prestasi tersendiri nggak Kak? Idealnya sih ada, tapi kan gini, DKC itu kan bagian badan kelengkapan daripada kuartir. Artinya kalau kuartirnya sudah dapat Tergiat 1, secara otomatis DKC-nya juga sudah masuk di dalamnya gitu. Namun kalau memang ingin memisahkan diri, baiknya juga idealnya sih ada juga penghargaan 5 tahunan sekali DKC Tergiat gitu. Ya cuman yang bisa menilai DKC Tergiat itu kan adanya di ranah DKD gitu dan juga bukan DKN. Makanya itu kembalikan kepada DKD. Nanti lain waktu kakak tanya sama ketua DKD. Siap benar. Itu ada niatan kayak ada kita niatan. Mau langsung ke DKD biar kita tahu nih Dewan kerja yang tapi pernah sempat diusulkan di sidang paripurna itu adakan DKC Tergiat. Jadi bukan hanya semua, kalau ini kan Tergiat ini penilaian selama 5 tahun sekali, ini ada penilaian setahun sekali, dari mulai pelaporan, bentuk kegiatan, terus juga ya konsep-konsep kegiatan dan termasuk administrasi. Ya, ini untuk ke DKD. Cuman sampai saat ini belum terlaksana oleh DKD sendiri itu. Ya mudah-mudahan setelah nanti diundang jadi ngeduprak, ya DKD punya pemikiran untuk melakukan itu. Kak, dari tadi kakak ngebahasin tentang ngurusin penegak, ngurusin pandega, nggak ngurusin penggalang, nggak ngurusin siaga. Emang tugas sama fungsinya Dewan Kerja Cabang Kabupaten Tangerang atau Dewan Kerja sendiri apa sih Kak tugasnya? Gitu. Jadi ya perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa di dalam PPDK yang saya sebutkan di awal, nah definisi daripada Dewan Kerja adalah wadah pengembangan dan kaderisasi di tingkat kuartir untuk mengelola kegiatan kepramukaan penegak dan pandega. Sudah jelas sih menurut definisinya saja spesifiknya T dan D gitu, jadi tidak di luar daripada T dan D. Nah, bagaimana kalau nanti ngurusin kayak misalkan di tingkat ranting kegiatan jambore terus Dewan Kerja boleh bantu-bantu? Nggak boleh, selama itu di SK-kan oleh ketua kuartir untuk sama-sama ngebantu dalam mensukseskan kegiatan kuartir. Nah itu boleh, asal jangan sampai seluruh konsep kegiatannya itu yang ngatur Dewan Kerja, karena Dewan Kerja urusannya adalah penegak dan pandega gitu. Sedangkan tugas pokok dan fungsinya, satu, menjalankan amanat yang telah tertuang dalam sidang paripurna. Nah sidang paripurna ini dilakukan minimal 1 tahun sekali, ya paling maksimal itu ya, selama 1 masa bakti 1 kali. Ya. Jadi selain untuk mengelola kegiatan juga pembinaan kepada penegak pandega. Jadi teman-teman penegak pandega yang punya keluhan tentang depannya,
punya keluhan tentang ambalannya, termasuk tentang ya teknis kegiatan di lapangan bersama pembina yang kurang pas, itu bisa disampaikan ke kami sebagai bahan kajian buat kami, biar nanti kami sampaikan kepada kuartir, karena kebetulan di tingkat cabang ada namanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang Pusdiklacab yang isinya para pelatih dan untuk bisa membina para pembina dan para pelatih yang ada di Kabupaten Tangerang. Nah, insya Allah nanti kalau memang ada yang mengeluhkan masalah itu bisa kita sampaikan, dan itu salah satu bentuk pembinaan kami terhadap DKR dan juga Dewan Ambalan atau Penegak Pandega yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu selain mengelola kegiatan juga pembinaan pramuka penegak dan pandega. Itu udah sering dijalankan nggak? Kita sudah kita melalui media sosial, WhatsApp. Kalau ada apa-apa silakan bisa japri teman-teman DKC. Nah, kita juga membuat grup WhatsApp per zona. Jadi zona 1 meliputi Tiga Raksa, Jambe, Cisoka, Solear, Cikupa, Pandongan. Jadi teman-teman penegak pandega ini bisa sampaikan ke DKR biar DKR bisa menyampaikan kepada kami. Terus juga wilayah 2 ada Belaraja, Jayanti, Sukamulya, Kresek, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kronjo di sana. Itu ada wilayah 2, sampaikan ke DKR-nya. Kalau tidak ada DKR-nya, itu bisa menyampaikan kepada DKC langsung. Bisa DM ke IG atau mungkin punya WhatsApp, punya personal chat pribadi anggota DKC. Wilayah 3 ada Mau, Kerajek, Kemiri, Sukadiri, terus Pasar Kemis dan Sindang Jaya juga ada ke DKR-nya, sampaikan kepada DKC. Wilayah 4 meliputi Teluk Naga, Kosambi, Paku Haji, Selatan Timur juga sama. Dan wilayah 5 Curug, Kelapa II, Legok, Pagerangan, dan Cisau juga kayak gitu. Kita sudah bagi per bagian biar apa? Biar teman-teman DKC selain mengelola kegiatan di tingkat cabang juga bisa terjun ke bawah secara langsung. Apa sih keluhan-keluhan di penegak pandega? Kalaupun mungkin masih ada yang belum maksimal, nah itu bisa teman-teman DKC sendiri masih slow respon, masih agak sedikit lambat, nah itu bisa langsung ke saya biar nanti saya langsung bantu sampaikan ke teman anggota DKC saya yang mewakili wilayah tersebut gitu. Pramuka kan bangun tenda aja bisa, gimana bangun rumah tangga gitu. Tapi bukan kurang terdengar sih, memang tidak terdengar. Memang tidak terdengar. Ya karena di kabupaten sendiri kita nggak ada perguruan tinggi yang memiliki gugus depan rancangan. Kita Menurut kakak gimana tuh kak? Untuk pengembangannya biar orang di luar sana itu nggak mikirin pramuka yang cuma kemah.